istri. Ya, sayang tapi melekat, takut kehilangan. Kalau kita sayang, tentu kita bahagia. Tapi kalau kita melekat, nanti kita akan takut kehilangan. Iya. Beda ya antara sayang dengan melekat ya. Kalau sayang sama istri, pasti kita bahagia, istri kita bahagia. Tapi kalau kita melekat sama istri, sama anak, nanti kita takut kehilangan. Perasaan takut kehilangan inilah yang berbahaya. Karena namanya manusia, kalau kita sudah memiliki, pasti akan kehilangan. Betul enggak? Kalau kita nanti tidak siap kehilangan, ketika kita meninggal, maka nanti kita akan jatuh ke alam petak. Ya, misalnya saya biku misalnya, terus saya punya wihara misalnya, saya punya umat bayi banyak. Ketika saya meninggal, saya ingat akan wihara saya pasti masuk jadi bante setan jadinya. Iya, jadi setan tapi bentuknya kayak bante begini. Bisa melekat sama wiharanya sendiri, melekat sama umat, bisa seperti begitu ya. Punya boleh, tapi jangan melekat ya. Kalau kita melekat, kita akan jatuh ke alam setan. Dan kebanyakan manusia akhirnya ke alam sana, Bapak Patri. Yang ketiga adalah alam asura, alam jin katanya, alam makhluk-makhluk sakti. Alam asura ini hanya khusus untuk orang yang di kehidupan ini condong untuk memiliki ilmu kesaktian, ilmu kanuragan katanya. Ya, kalau mereka meninggal, biasanya mereka kebanyakan menjadi asura dan mereka akan menjadi penghuni pisau-pisau pusaka, benda-benda keramat. Mungkin juga mereka akan mempunyai tempat-tempat keramat, makhluk-makhluk asura. Mereka sakti-sakti sekali. Kalau kita manusia di mading asura tidak ada apa-apanya. Ya, asura itu sakti luar biasa. Ada juga mereka kadang-kadang tinggal di pohon-pohon, di laut-laut, di benda-benda keramat. Kalau Bapak Ibu sekalian punya misalnya benda-benda keramat, ya itulah isinya kebanyakan asura. Ya, saya di rumah masih simpan benda keramat Patri, warisan dari bapak saya, warisan dari kakek saya. Isinya apa? Isinya orang sakti, dan dia bisa digunakan untuk membantu, bukan jahat. Ya, ini asura ya. Tapi ada juga nanti makhluk-makhluk jin yang sifatnya tidak baik, tergantung manusianya seperti apa waktu jadi manusia. Yang keempat, makhluk alam rendah itu namanya binatang. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan saya sekalian, apakah Anda pernah berpikir kalau nanti Anda mati, Anda akan jadi kucing? Pernah kepikir nggak? Kau sih kepikir nanti kalau mati jadi kucing? Ya jelas enggak mau. Iya, banyak orang tidak berpikir kalau meninggal misalnya bakal jadi kecoa, ya bakal jadi kucing, bakal jadi kelelawar, bakal jadi cicak. Tidak berpikir ya. Saya pun dulu tidak sampai berpikir ke arah sana. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan dengan kebodohan batin kita, ya, nanti setelah meninggal kita bisa jadi hewan, bisa jadi binatang. Bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu 4 alam rendah. Saya sih berharap kita semua jangan sampai lahir ke alam-alam rendah, karena di sana alam-alamnya sangat menderita, ya, tidak sama seperti alam manusia. Tapi Bapak sekalian, ada satu alam namanya alam manusia. Ini sekarang sedang kita jalani alam manusia. Untuk lahir jadi manusia sulit luar biasa, ya, tidak mudah kita bisa lahir jadi manusia lengkap dengan panca indria, sehat sempurna, bisa ketemu dengan Buddha Dhamma, bisa praktek Dhamma. Itu tidak mudah Bapak sekalian. Karena itu Bante cuma berpesan, hargailah kehidupan kita yang sekarang sedang kita jalani ini. Jangan berbuat jahat, tambahkan perbuatan baik kita, ya. Jadi kalau bisa bersihkan, sucikan pikiran kita, hati kita. Karena dengan cara seperti ini nanti kita tidak akan jatuh ke alam rendah. Kalau kita tadi berbuat kebajikan, ya, jangan berbuat jahat,
berbuat jahat kita hindari, syukur-syukur ada meditasi. Ada kemungkinan setelah meninggal kita akan jadi manusia lagi. Ya, sekarang sedang jadi manusia. Manfaatkanlah sebaik mungkin Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita di sini sudah enak lah kalau saya bilang ya. Ada Pak Tri, ada istrinya Pak Tri, ya, ada Ibu Meta yang mau bantu kita, ya. Terus pada lihat juga sekarang sudah mulai banyak ya umatnya, terus perlengkapannya, ya. Banyak-banyak berbuat baik Bapak sekalian, nanti itu bisa bantu kita lahir ke alam-alam yang bahagia. Nah, yang alam yang ketiga, yang berikutnya adalah alam keenam, alam para dewa Bapak Ibu sekalian, alam surga. Bapak Ibu sekalian mau lahir ke alam surga enggak? Mau. Mau sekarang? Kalau mau sekarang yuk bareng-bareng sama saya. Ya. Bapak sekalian, buat kita umat Buddha, alam surga itu tidak sulit. Ya, tidak sulit Bapak sekalian, mudah alam surga. Ada 6 tingkatan alam surga. Tergantung bagaimana kebajikan kita, sebanyak apa kebajikan kita. Makin banyak kita berbuat baik, makin banyak kita menghindari kejahatan, ya. Nanti alam manusia bisa kita lewati. Setelah meninggal, tidak menutup kemungkinan kita akan jadi dewa-dewi di alam surga, ya. Alam surga itu indah luar biasa Bapak sekalian, sangat menyenangkan katanya. Tapi saya lupa, ya. Pernah kita lahir di sana, tapi mungkin karena terlalu lama kita lupa. Di samping alam surga ada alam Brahma, tapi alam Brahma ini tidak mudah. Alam Brahma ini hanya bisa kita capai kalau kita ada meditasi tingkat tinggi, meditasi mendalam. Baru kita bisa melewati alam surga. Kita akan naik ke alam Brahma. Nah, inilah alam-alam kehidupan, ya. Dan kalau yang saya baca di suta-suta, ya, kita semua, saya, Pak Tri, Pak Ucing, Pak Hasan, yang laki-laki, Anda semua perempuan, kita ini semua pernah lahir di 26 alam kehidupan. Kita pernah jadi binatang, ya pernah, sering. Kita pernah lahir di alam neraka, ya pernah. Kita pernah menjadi asura, pernah. Kita pernah menjadi setan, pernah. Kita pernah menjadi dewa, pernah Bapak Ibu sekalian. Dan kita pun pernah menjadi Brahma. Ya, dalam panjangnya samsara kita pernah lahir di mana saja, ya, 26 alam kehidupan. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau sekarang praktek kita sesuai dengan Dhamma, ajaran Buddha, kita akan kembali lahir ke alam dewa, ke alam surga, atau ke alam Brahma, ya. Nah, inilah alam-alam kehidupan. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, ya, saya tidak bisa kasih tahu Anda tentang alam-alam kehidupan itu. Saya tidak bawa bannernya. Kalau saya bawa bannernya mungkin Anda lebih mudah untuk paham dan mengerti. Ya, hari ini Ibu Gebi 100 hari, setahun. Iya. Bapak Ibu sekalian, siapa yang tahu di mana Ibu Gebi sekarang? Hah? Ada yang tahu nggak? Berarti juga nggak tahu. Iya. Kematian itu misteri Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk kita nanti yang meninggal, kematian itu bukan misteri. Ya, saya berani bicara seperti ini karena saya secara pribadi pernah mengalami saat-saat di mana hidup antara mati itu dekat sekali. Saya pernah sakit keras dulu Pak Tri, ya, dan saya tidak sadarkan diri. Bukan pingsan, karena orang pingsan itu tidak sadar. Ya, saat itu saya merasa batas antara hidup dan mati tipis sekali. Kalau karma baik saya mungkin saat itu sudah habis, saya pasti mati jatuhnya ke alam-alam rendah. Mungkin saya jadi binatang, atau mungkin juga saya masih jadi makhluk setan mungkin. Ya, tapi syukur Bapak sekalian, karma baik saya masih ada. Jadi saya tidak meninggal saat itu. Nah,
nanti Bapak Ibu sekalian, ketika nanti Anda akan meninggal dunia, Anda pasti akan mengalami sendiri kemana Anda akan mati. Ya, mungkin Anda belum pernah mendengar kata nimita. Sudah kenal kata nimita, Patri sudah jelas ya. Nimita, Patri sudah mengerti ya. Sudah pernah dijelaskan sama mereka? Belum. Ya, nimita itu bayang-bayang kematian. Nanti waktu kita mau meninggal, kita akan melihat sendiri bayang-bayang kematian itu. Dan bayang-bayang kematian itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa. Dia akan muncul sendiri, Bapak sekalian. Dan bayang-bayang kematian itu nanti akan muncul sesuai dengan tingkah laku kita ketika kita masih hidup. Dengan modal percaya saja kepada Buddha tidak cukup. Ya, saya juga dulu percaya dengan agama Buddha, tapi tidak cukup, Bapak sekalian. Ya, yang membuat nanti kita bertemu dengan bayang-bayang kematian yang bagus-bagus itu, kalau sekarang hidup kita ini bertingkah laku baik, berucap baik, dan berpikir baik. Kalau Anda terus mengulang-ulang itu dalam keseharian, nanti ketika kita akan meninggal, yang muncul pasti yang baik-baik. Tapi kalau kita setiap hari berpikir buruk, berucap buruk, bertingkah laku buruk, yang muncul nanti pasti yang buruk-buruk. Ya, karena itulah beruntung sekali kita bisa mengenal Dhamma. Ya, karena seandainya saya tidak bertemu Dhamma, tidak tahulah saya akan menjadi apa. Ya, tapi saya yakin Bapak sekalian, dengan kondisi yang sekarang saya ketahui, dengan kondisi yang sekarang saya jalani, seandainya pun mati, mungkin saya bisa lahir ke alam-alam yang agak lebih baik. Ya, dulu saya tidak percaya, tidak yakin, ya, malah dulu kadang-kadang takut, kalau mati takut, ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda seperti saya, ya. Kalau saya tanya, Anda takut mati atau tidak? Enggak. Masa? Enggak. Kebanyakan manusia, kalau dia tidak mengerti Dhamma, nanti ketika dia akan meninggal dia takut. Kebanyakan seperti itu. Ya, dulu pun saya seperti itu, takut kalau mati nanti kemana ya. Suka bingung sendiri. Tapi sekarang ya bukan berani, ya berani juga enggak. Tapi kalau sekarang saya bilang saya siap, bagus sekalian. Ya, dulu saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Tapi sekarang saya sudah siap. Apapun saya harus mati, saya siap. Ya, masalahnya banyak orang hidup cuma siap hidup tapi tidak siap mati. Ya, bagaimana caranya agar kita nanti ketika meninggal tidak ada rasa takut? Bagaimana caranya? Banyak berbuat baiklah, Bapak sekalian. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Ibaratnya begini. Ibaratnya saya sama Patri pengen pergi ke Bali. Kalau nggak punya uang gimana? Bingung nggak? Iya, punya uang cuma sedikit, cuma 50.000, tapi maksa ke Bali. Bagaimana? Nggak sampai kayaknya. Atau punya uang 1 juta, pengen ke Bali, sampai di Bali, tapi jadi gelandangan ya di sana. Iya, nggak punya modal banyak. Tapi seandainya Patri sama saya, Pak Using, kita masing-masing punya uang 2 miliar, mau ke Bali gampang nggak? Gampang. Mau hotel di mana jadi ya Patri? Mau pesawat yang mana jadi? Mau makan apa jadi? Ya. Tapi kalau kematian, Bapak sekalian, yang kita bawa bukannya uang. Uang nggak laku. Ya. Kalau kita nanti mati, yang kita bawa sebagai bekal adalah kebajikan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ingin pergi jauh, saya umpamakan kematian ini adalah pergi jauh. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat akan meninggal, kalau ingin meninggal dengan tenang, dari sekarang kita kumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya. Ibaratnya kumpulin bekal. Ya, kalau bekalnya cukup, pergi kapanpun tidak ada masalah, tidak siap. Dan ini sudah saya alami secara pribadi.
Ya, dulu saya tidak mengerti, tidak tahu bagaimana caranya mengumpulkan bekal untuk menjemput kematian. Sekarang saya sudah tahu, Bapak sekalian, ya. Dan sekarang ya seperti saya bilang tadi kepada Bapak Ibu, kapanpun saya meninggal, saya siap, tidak takut lagi. Masalahnya saya yakin dengan apa yang sudah saya kerjakan, bahwa perbuatan baik pasti akan memberikan hasil yang baik, ya. Dan hari ini terus terang Bapak sekalian, dari tadi pagi pikiran saya sudah pengen ke sini. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bawa apa-apa dari Tangerang, tapi saya sampai di Selat Panjang dikasih banyak Patri. Iya, saya pindah kota tadi dapat banyak. Terus saya pikir, saya juga pengen berbuat baik di Selat Panjang, ya. Tapi saya tidak tahu ya Bapak sekalian, apakah yang saya bawa ini nanti cukup atau tidak cukup, saya tidak tahu, ya. Tapi yang penting saya mah kesini pengen berbuat baik, ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Masalah banyak sedikit, mungkin saya tidak bisa kasih banyak, tapi bukan masalah banyak Bapak Ibu sekalian. Niat saya yang saya bawa, ya saya cuma ingin berbagi kepada Anda. Tapi nanti kalau saya berbagi, ada yang nggak kebagian, jangan marah ya. Iya, ya jangan marah. Nanti saya akan acak siapa yang saya mau kasih, ya. Iya. Jadi kalau yang nggak dikasih, berarti karma baiknya belum berbuah. Ya. Kalau yang saya kasih, karma baiknya berbuah. Tapi saya tidak pilih kasih, ya. Saya tidak pilih kasih. Nanti saya lihat aja lah langsung, ya siapa yang mau saya kasih. Iya, nggak diundi. Mudah-mudahan semua kebagian. Ya kalau nggak kebagian, saya kasih senyum aja deh. Iya. Inilah salah satu tujuan kesini, Bapak sekalian. Tujuan saya kemari, salah satunya adalah ingin mengunjungi Anda. Dulu saya pernah kemari, ya saya pernah cerita sama teman-teman saya di Tangerang bahwa di Selat Panjang ada umat muda banyak sekali. Ya, ada umat muda banyak sekali, dan saya bilang saya bahagia sekali bisa bertemu dengan mereka di Selat Panjang. Saya pikir dulu kita di Selat Panjang tidak ada umat muda seperti ini, ya. Ternyata luar biasa banyak Patri. Dan saya sudah bilang sama Patri, ya ada kawan saya di Medan dan di Bali kemarin pesan sama saya sebelum saya kemari, Bante kalau di Selat Panjang ada butuh sesuatu yang bisa kami bantu, tolong katakan kepada kami ingin berdana, ya. Kita kira-kira butuh apa di sini Patri? Kalau saat ini kita kan dapat bangunan sekolah minggu. Itu posisinya memang kita bangun di belakang, jadi jalan untuk masuk ke sana butuh jalan dari jalan ke tempat sekolah. Jadi sekolah minggu itu nanti kita peruntukkan selain untuk sekolah minggu kita buat bakti sawah di sana. Mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan Bapak sekalian, tapi saya tidak berjanji, saya cuma penghubung. Nanti akan saya hubungkan dengan teman-teman saya di Jakarta, ya. Salah satunya adalah Pak Hasan, dia putra asli Selat Panjang, ya. Mungkin nanti Pak Hasan bisa bantu kita, ya. Bapak sekalian, pesan Bante cuma satu, teruslah praktek dhamma dengan sungguh-sungguh, ya. Teruslah praktek dhamma dengan sungguh-sungguh. Saya jamin Bapak sekalian, kalau kita praktek dhamma dengan sungguh-sungguh, kampung kita ini nanti khususnya kita umat Buddha akan berlimpah dengan berkah. Tapi sabar ya, pelan-pelan ya. Saya tidak bisa membantu Anda banyak, ya. Anda pun harus membantu. Kita sama-sama harus membantu, ya. Saya tadi di mobil bicara dengan Pak Tri, katanya sudah ada yang kirim Buddha Rupang dari Jakarta. Besar nggak Pak Tri? 1 meter. 1 meter. Bahan apa itu? Fiber atau apa? Fiber ya. Oh iya, sebenarnya kalau saya tahu kemarin saya bawa sekalian dari Jakarta. Saya juga punya banyak Pak Tri Buddha Rupang, puluhan saya mah. Iya, besar-besar bagus sekalian. Iya, besar-besar, rupanya ada 1,5 meter, 1 meter. Mas saya di sana itu nggak kepake. Iya, sayang saya nggak tanya. Iya, tapi nggak apa, mungkin belum jodoh, ya.
Nanti kalau saya akan kembali lagi, nanti saya akan telepon Bu Meta atau Pak Tri, apa yang bisa saya bawa kemari. Ya nanti meja altar pun kita belum punya Pak Tri. Belum. Iya, meja altar belum punya, nanti yang itu mudah-mudahan nanti ada yang mulai altar ya. Pak Hasan tuh bisa bantu Pak Hasan ya. Saya sih ya ibu yang tadi suaminya meninggal 49 hari gak ikut ya. Iya. Kalau dia ikut Sama apa bantu di situ nanti kan sekolah minggu, sekolah minggu 2 lokal kan. Kita peruntukkan juga untuk bakti salah. bakti salah. Itu kita juga butuh juga toilet sebenarnya. Toilet. Oh ada Pak, jangan takut Pak. Ada teman saya, dia sebenarnya dana toilet Pak. Nanti Pak saya hubungi. Pas. Ya, Itu Pak. namanya Iya. pas-pasan ya. Iya, teman saya itu orangnya nggak mau dana toilet, pokoknya dia mah dana toilet ya Pak. Nanti Bapak saya minta alamat, Iya. kita foto teman-teman kita, nanti saya kasih dia. Mudah-mudahan. Kira-kira satu toilet berapa rupiah? Mau bikin yang lux apa yang biasa? Sama aja membuang. Yang ada ini net Nah. tombol apa? Yang pasti saya pulang ke Tangerang akan saya sampaikan kepada teman-teman saya. Ya, mudah-mudahan ya Bapak sekalian ini nanti bisa cepat menjadi kenyataan ya Pak Tri ya. Ya. Karena dia sudah lama minta Bante, kapan Bante bikin toilet? Saya nggak lihat bikin toilet. Pak Tri bilang mau bikin toilet. Saya cocok betul. Bante nggak mau ya. Saya nggak mau itu Pak Tri. Belakang dulu. Ya, begitu ya bagus sekalian, kita sebagai umat Buddha ya sebelum kita meninggal sama seperti Bu Gebit ini ya, jangan sia-siakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau Bapak Ibu sekalian masih bisa berbagi, berbagilah Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kalau mungkin asal andanya jadi bikin toilet, Anda juga boleh berdana kalau mau. Ya, tidak harus banyak sih. 5.000 rupiah boleh nggak? Boleh. 1.000 boleh Pak. Boleh Pak. Kalau punya uang 1.000 daripada beli rokok, belikan dana nih. Pak Tri buat bikin toilet. Ya. Jadi di samping kita menerima bantuan dari orang lain, kita pun harus berpartisipasi. Ya. Kalau memang tidak punya uang ya tidak apa-apa. Bantu tenaga boleh ya Pak Tri. Bantu tenaga boleh. Kalau bantu tenaga nggak bisa, nanti bantu melihara ya boleh ya Pak Tri. Ya kalau nggak bisa melihara boleh pakai Pak Tri. Ya tapi intinya begitu ya Bapak sekalian, saya ingin kita di sini tidak hanya nanti bisa menerima pemberian dari orang lain, tapi kita juga harus terlibat. Ya tidak apa-apa, sedikit pun tidak masalah, 1.000, 2.000 tidak masalah. Kalau tidak punya uang ya kita tidak bisa bantu tenaga, ya itu yang nanti bisa membantu kita ke depan akan lebih baik. Saya percaya, saya yakin semua umat yang di sini pasti ke depan ingin lebih baik, betul nggak? Ingin lebih tambah kaya nggak Pak? Mau nggak tambah kaya? Mau. Bagaimana ya caranya? Apa baca mantra, apa berdoa, apa minta sama Buddha? Ya, enggak. Kalau kita ingin jadi orang kaya, bagus sekalian, kita harus banyak berdana, kita harus banyak berbagi kepada orang lain, ya. Dan berdana berbagi itu ya nggak harus banyak, nggak harus mahal, tidak harus mewah, tidak harus bagus sekalian. Walaupun kita berbagi sedikit, tapi kalau kita berbagi dengan senang hati, itu adalah sudah menjadi sebab kekayaan. Cobalah Bapak sekalian, Anda praktekkan deh. Anda praktekkan ya. Ambil sampel dah Pak Usim. Nanti 10 orang setiap hari berdana, nanti coba bandingkan dah kehidupan mereka dengan yang lain. Jaminlah kalau Bapak Ibu sekalian terus ingin usahanya maju, berkembang, ingin menjadi orang-orang kaya secara ekonomi, tidak ada cara lain Bapak sekalian. Ya, berdoa tidak cukup. Kita harus berdana. Ya. Kalau Anda ingin menemukan kunci untuk bisa merubah hidup menjadi lebih baik, kuncinya itu ada di rumah. Di mana ya? Apa di bawah tempat tidur?
Hmm? Kalau Anda ingin menemukan kunci agar ke depan hidup Anda menjadi lebih baik, kuncinya adalah orang tua kita, ayah ibu kita. Kalau Anda ingin hidup ke depan menjadi lebih baik, Anda harus menghormati ayah dan ibu Anda, ya, mama dan papa Anda. Karena Buddha bilang, ayah dan ibu kita adalah dewa yang sesungguhnya. Anda pernah ketemu dewa? Pausin pernah ketemu dewa? Belum pernah? Saya tiap hari Pausin. Ya, betul Pausin. Saya setiap hari ketemu dewa. Tapi bukan dewa yang cerita-cerita di TV, yang ada di langit, bukan Bu. Di rumah. Iya. Dewa yang ada di rumah kita, Bu. Orang tua kita. Iya, tapi sekarang mama saya, papa saya sudah meninggal. Iya, tapi saya masih ketemu dengan dewa-dewa yang lain. Buat saya, Pak Hasan dewa. Iya. Buat saya, umat-umat yang kasih makan saya setiap hari adalah dewa. Iya. Buat saya, umat-umat yang setiap hari merawat saya adalah dewa. Jadi siapapun orang yang merawat kita setiap hari dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa hormat, itu adalah dewa. Ya. Kenapa? Buat saya, mama saya, papa saya adalah dewa yang sesungguhnya. Kenapa? Saya tidak perlu minta sama mereka. Saya tidak perlu minta sama mama saya, papa saya. Setiap hari saya dapat apa yang saya mau. Ya. Kalau dewa mungkin kita perlu minta dulu, sembahyang dulu, ya doa dulu. Tapi jarang sekali ya dewa turun Pak ya. Pernah nggak Patri lihat dewa turun kasih manusia satu piring nasi sama sayur asam? Belum ya. Pernah nggak dengar dewa turun bawa Buddha Rupang kasih umat Buddha? Pernah nggak? Nggak ada cerita. Pernah nggak dewa datang ke kampung kita bawa buku paritasi kasih buat buku satu-satu? Pernah nggak? Nggak pernah Patri ya. Nggak pernah. Buat saya Bapak sekalian, dewa itu dekat dengan keseharian kita. Bapak Ibu sekalian bisa jadi dewa kalau mau. Mau nggak jadi dewa? Kalau Bapak Ibu mau jadi dewa, kita harus membantu orang lain. Ya, kita harus berbagi kepada orang lain, merawat orang yang sakit, memberi makanan kepada orang yang lapar, memberikan tempat berteduh kepada orang yang tidak punya tempat berteduh. Ya, memberikan obat kepada orang yang sakit, memberikan perhatian kepada orang yang tidak mendapatkan perhatian. Itu sudah layak untuk dianggap sebagai dewa. Tidak perlu diminta, ya. Dia perlu diminta. Dengan cara seperti itu, nanti kita akan lahir lagi ke alam dewa, Bapak sekalian, gampang, ya. Jadi kalau Anda ingin lahir lagi ke alam dewa, mulai sekarang kita harus berperilaku seperti dewa. Ya, cuma bukan dewa yang di langit ya, yang saya maksud ya, dewa yang di rumah mama papa. Karena mama papa kita memberikan segalanya tanpa pamrih. Iya, papa mama sudah jadi orang tua papa. Ya, ibu sudah jadi mama. Pernah nggak Anda pamrih ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak? Tidak. Tulus kan Pak? Iya, karena kasih sayang kan Pak. Ini calon dewa. Iya. Apalagi kalau dia bisa memberikan itu kepada orang lain, ya, orang banyak yang bukan anaknya, bukan saudaranya. Oh, luar biasa, bagus sekali, luar biasa. Ya, itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Ya, dan Bapak sekalian, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa yang namanya orang hidup pasti suatu saat akan mati. Ya, kapan kita mati kita tidak pernah tahu. Dan jangan menunggu orang lain menolong kita untuk lahir ke alam-alam yang lebih baik. Jangan tunggu orang lain baca parita buat kita. Ya, kalau seperti saudara kita yang muslim bilangnya seperti ini, sholatlah kamu sebelum disolatkan. Ya, kalau kita umat Buddha, berbuat baiklah kamu sebelum orang lain menolong kamu. Karena hanya perbuatan kita yang bisa menolong kita. Ya, jadi nanti kalau meninggal jangan cari bantai. Ya, nggak jamin bantai bisa tolong. Ya, nggak tahu sudah lahir kemana. Ya, sebelum meninggal berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Itu namanya kita sudah bersiap-siap untuk menolong diri sendiri. Jadilah pulau bagi diri sendiri. Jangan kamu berlindung di pulau milik orang lain. Betul ya Pak?
Itu pesan Buddha ya, bukan pesan saya. Ya, karena Buddha sendiri tidak bisa menolong kita. Buddha cuma kasih jalan, cuma kasih cara, kita yang harus mempraktekannya. Ya, jadi itu yang ingin saya pesan pada hari ini pada Bapak sekalian. Jangan menunggu orang lain menolong kita untuk lahir ke alam yang lebih baik, karena kita sendiri pun bisa menolong diri sendiri dengan catatan kalau mau. Ya, terima kasih hari ini saya kepada Ibu Meta yang sudah menjadwalkan saya kemari, kepada Ibu Tri dan juga istrinya yang sudah ajak saya naik pakai mobil sampai kemari. Ya, kepada Pak Using yang kemarin sudah jemput saya di bandara, bukan bandara, di pelabuhan. Juga bantu terima kasih kepada Pak Hasan terutama. Ya, jasa Pak Hasan yang membuat saya kemari Bapak sekalian. Ya, Pak Song sponsor saya. Ya, tanpa Pak Hasan saya tidak bisa sampai kemari. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini sudah hadir. Ya, tanpa kehadiran Anda saya tidak bisa berdana hari ini. Ya, nanti tolong terima ya dana dari saya ya. Besar kecilnya jangan dipermasalahkan ya. Nanti mungkin ada yang cuma dapat 1 sikat gigi. Ya, jadi bukan masalah kecil besarnya. Yang tidak dapat tolong jangan kecewa ya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau ada yang bertanya, jangan sungkan-sungkan, silakan bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya ya sudah, tidak apa-apa. Berarti dolan saya tidak laku. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tri ya, agar nanti mungkin ada sedikit pertanyaan saya bisa jawab kalau saya bisa ya. Silakan Pak Tri. Terima kasih Yang Mulia telah memberi bimbingan Dharma. Semoga kami semua yang mendengarkan bisa meresapi dan sekaligus menjadi dewa dan dewi. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Mumpung Bante ada di sini, silakan apa saja silakan tanya. Ya. Ada door prize-nya nanti. Ya. Yang nanya Silakan. dapat hadiah dari Bante. Mungkin si Ahai, Buyung, silakan. Ada? Malu. Boleh malu tapi jangan malu-maluin ya. Nggak ada? Nggak ada? Ya, Ya silakan. kasih itu. Berdiri. Berdiri. Ini pakai ini. Perkenalkan namanya. Nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ahai. Saya ingin bertanya kepada Bante. Tadi Bante ada yang mengatakan tentang kita ini pernah terlahir di semua alam kehidupan. Bagaimana jika kita terlahir di alam binatang, dan bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik dengan kita berlahir di alam binatang? Oke. Sekian dari sama saya. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tolong mic-nya kurangin. Satu dulu. Nanti sambung lagi. Tadi Bante sudah jelaskan Ahai bahwa kita ini pernah lahir di 26 alam kehidupan Ahai ya. Ada 3 persoalan kehidupan tapi kita lahirnya cuma di 26 alam kehidupan. Karena yang 5 lagi itu alam anagami, kita belum lahir di sana. Terus tadi Ahai secara spesifik bilang bagaimana Bante kalau kita lahir di alam binatang? Apakah di alam binatang kita bisa berbuat kebajikan? Iya.
Kalau kita lahir dalam binatang, aduh mengerikan hai. Karena di alam binatang itu hanya berlaku hukum rimba, makan atau dimakan, hidup setiap hari terancam. Kalau ahai nanti mau lihat bagaimana kehidupan alam binatang, nanti bisa lihat di acara televisi namanya Flora dan Fauna. Iya, Animal Kingdom. Saya sebelum jadi biku senang sekali baca buku National Geographic, senang sekali nonton tentang alam-alam kehidupan. Di situ kehidupan binatang mengerikan sekali. Ya, kita mungkin bisa meninggal dengan wajar Pak ya, tidak terluka. Tapi kalau binatang biasa meninggalnya di mangsa, ya, meninggalnya mati secara menakutkan. Dan ahai, kalau manusia jadi binatang, dia tidak bisa kumpul sama kita di sini ya. Bisa nggak binatang, maaf ya, bisa nggak anjing ada di sini? Marah dia, marah. Tersinggung kan dia ngomong. Ya, baru segitu aja namanya. Bisa nggak hewan mengerti dhamma? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Hewan tidak akan bisa baca namo tassa bhagavato anjali di depan altar Buddha namaskara, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kehidupan di alam hewan cuma sebatas makan, tidur, main, senang-senang, kelahi, begitu aja. Nggak ada pikir mau dana ke bante. Maaf ya, pernah lihat nggak ada anjing bawa makanan dana ke bante? Pernah nggak? Nggak mungkin, susah. Bawa ada kucing bawa makanan dana ke bante, pernah nggak? Enggak. Susah jadi manusia ahai. Karena itu hati-hati ahai ya. Jangan sampai lahir jadi binatang ya. Ya, sulit kalau jadi binatang itu susahnya luar biasa untuk bisa mengenal dhamma. Ya. Memang ada binatang-binatang tertentu, tapi langka sekali. Buddha guru kita pernah jadi binatang, tapi spesial, bukan seperti binatang, maaf ya, seperti binatang yang kita lihat. Ya, gitu ya, aha ya. Karena kamu bertanya, yang pertama ya kamu dapat hadiah. Ayo aha. Ini bukan pancingan, saya mau nggak niat karena kamu nanya jadi saya bagi. Bukan maksudnya ntar nanya dibagi kan nggak kebagi. Bukan pancingan. Iya. Anduk ahai mau ya. Oke buat ahai. Oke, sama-sama badai buat terima kasih. Ini buat rambut ahai. Biar keren. Paling ada yang gak ngejar rambut. Ini mau baca ini buat apa ya? Buat model rambut. Jadi masa tapi buat ahai kali ya. Itu yang Dana mengerti sekali Bante. Rambutnya bagus. Mungkin yang Dana nggak paham, bukan maksud menghina Bante enggak. Ya dia nggak paham, dia pikir Bante suka gaya-gaya. Suka bikin jago. Tadi ada yang mau tanya lagi ya? Ada mau tanya lagi ya? Tadi Siapa? ada Siapa tadi yang mau bertanya? Tadi yang mau nanya siapa? Siapa yang mau nanya? Selain ahai, Siapa yang esok? Bante masih banyak anduk, jangan takut. Iya. Nah silakan kalau mau tanya, nanti pasti ada kesempatan. Tanya biasa. Pak Asyam. Ada? Pak Asing mau tanya, mau dapat anduk juga. Terima kasih Bante atas kesempatan yang diberikan. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati yang mulia Bante. Di dalam kesempatan ini mungkin saya bukan mewakili atas umat, tapi menanyakan atas nama pribadi saya, apa yang saya rasakan terkait mungkin
tadi Bante menjelaskan tentang hal-hal kebajikan. Jadi mungkin yang saya rasakan bagaimana mengatasi andai di hati kadang-kadang kita berpikir ingin melakukan, tapi kemudian tidak tak usah lagi lah, nggak payah gitu loh. Jadi gimana kita saya harus lakukan supaya nanti saya terus bisa melakukan hal-hal kebajikan untuk selanjutnya. Itu aja Bante. Namo Sangha Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Intinya Pak Osing mungkin ingin bagaimana agar tidak mempunyai keraguan-raguan dalam berbuat baik, gitu oleh Pak Osing ya. Iya. Terus terang Pak Osing, kalau kita mau berbuat baik, hambatannya banyak. Iya. Banyak orang ketika berbuat baik bukan dapat yang enak, dapat yang gak enak. Iya. Kadang-kadang kita sudah tulus, kita dicurigai. Ya, sudah sungguh-sungguh kita dianggap ada pamrih. Kita jujur, kita dianggap nggak jujur. Orang kalau membuat baik pasti banyak batu sandungan. Kalau tidak kuat-kuat pasti pulang. Benar, ngapain berbuat baik? Orang niat baik kok selalu disalahpahami. Jangan khawatir Pak Usi. Ya, saya terus maju terus pantang mundur. Yang penting sepanjang saya bilang ini baik, saya tahu ini benar, mati menurut saya masih hapus. Iya, betul Pak Usi. Saya bukannya sombong, bukan. Saya mah pikir kalau baik pasti hasilnya baik. Memang betul Bapak sekalian. Kalau kita berbuat jahat itu banyak kawan, betul Pak Usi. Didukung banyak ya, malah didorong-dorong ya. Tapi kalau berbuat baik kadang-kadang cuma sendirian. Iya, Patri kesini paling sama istrinya. Aku Meta, jarangnya dukung Patri ya. Cuma baru kali ini ada 10 orang, 15 orang ya. Biasanya kan cuma berdua, bertiga, mana. Kalau berbuat baik, susah luar biasa. Dan saya sudah mengalami itu. Kalau berbuat baik itu ada fitnah. Saya sering difitnah, sering disalahpahami. Tapi saya tidak bakal mundur sedikit pun. Iya, kenapa? Saya yakin saya sedang berjuang untuk dhamma. Pak Using sedang berjuang untuk dhamma. Ya, banyak masalah nggak Pak Using? Banyak masalah nggak? Jujur membantu Pak Desa. Banyak masalah Pak ya? Ada masalah? Ada ya, sampai kurus sendiri sih. Iya. Ada saja masalah, tapi jangan khawatir Pak Using. Jangan khawatir. Memang awalnya pahit, tapi kesananya banyak manisnya. Saya sudah rasakan itu. Ketika saya dulu masih jadi biku-biku awal, saya pun jongkil mahalik Using. Iya, saya dulu tidak punya tempat tinggal, jadi biku, jadi gelandangan. Tidak punya wihara. Tinggal di wihara ini nggak boleh, di wihara itu nggak boleh. Dicurigai sebagai biku palsu, biku sampah, biku bohong-bohongan. Orang jadi biku cuma cari duit, katanya begitu. Coba kalau mental saya kecil, bagaimana ceritanya? Selesai sudah jadi biku, ngapain kan jadi biku? Iya, mereka jadi umat awam lebih senang-senang bahan. Tapi memang harus seperti itu. Buddha pun mengalami seperti itu, Bosi. Ya, guru kita sang Buddha manusia sempurna, tapi dia tidak gampang untuk menjadi Buddha. Bahkan ketika beliau menjadi Buddha pun banyak orang yang jahat sama beliau. Ya, tapi guru kita tidak mundur, Bosi. Saya minta Using jangan kecil hati, jangan ragu Using, ya jalan terus. Nanti kamar nggak tukar Using. Benar, saya udah rasakan sekarang kamarnya Using. Dulu saya pikir saya dapat yang buruk-buruk. Dulu saya dapat buruk-buruk. Sekarang saya terus terang berkelimpahan Using. Iya, kalau saya mau nih Pak, mungkin sebulan saya bisa kumpulkan uang sampai 100 juta, kecil kalau buat saya. Iya, kecil, bukan saya sombong. Bahkan kalau saya mau, saya bisa bikin istana kalau mau. Tapi saya tidak ke situ arahnya. Ya, itu adalah berkah yang saya dapat setelah saya mengalami banyak penderitaan. Dan sekarang Pak Using mudah-mudahan nanti bisa mau pakai cara Bante. Apapun yang orang katakan tentang kita tidak peduli. Ya, apapun yang orang lakukan terhadap kita tidak peduli. Yang penting saya mau berbuat baik. Begitu aja Ustaz. Betul nggak? Ya.
Ini kata Gus Dur, ya, jangan repot-repot, gitu aja kok repot. Ya, jalan terus Posing, maju terus, pantang mundur. Oke ya Posing ya. Kalau Posing maju terus, saya jamin keluarga Posing bakal berkah. Iya, pasti bakal. Leluhur Posing pasti bakal berkah. Ya, Posing sudah punya nama Buddhis. Dapat nama dulu ya. Namanya siapa nih? Lupa. Ya sudah nggak apa-apa. Kan yang dulu Nanti itu ya. saya ulang lagi. Ya, jadilah tentara Dhamma Posing. Ini tentara Dhamma. Ibu Meta tentara Dhamma. Ya, saya tentara Dhamma. Posing harus jadi tentara Dhamma. Mereka pasukan Dhamma Posing. Kita harus jadi panglimanya. Ya, Posing mau jadi panglima atau mau jadi tentara biasa? Jangan tanggung-tanggung, jadi jenderal sekalian Posing. Ya, jangan tanggung-tanggung. Posing di sini saya anggap salah satu orang yang punya potensi untuk jadi jenderal dan pejuang damai. Ya, kita jadi pejuang damai, hidup kita ke depan tidak akan sulit Posing. Memang awalnya saja sulit. Oke Posing, ragu-ragu nggak, masih ragu nggak? Nggak dapat anduk kalau begitu. Ini maaf Posing ya, tadi kalau Ahai kan bagus tuh anduknya, Posing kurang bagus tuh. Harusnya orang kedua nanya yang kedua. Maaf ya Posing ya, kurang bagus ya anduknya ya. Ya tapi lumayan lah, betul peringat bisa. Masih ada mau tanya? Nah, kalau enggak saya yang tanya. Saya kejar, nanti saya cari, saya tanya. Ya, oke kan nggak ada nggak apa-apa ya. Yang ketiga Pak ya, saya tanya Pak sama mereka ya. Boleh Pak ya. Saya mau tanya kepada Bapak sekalian, siapa di sini yang umurnya paling tua? Yang paling tua siapa? Coba yang merasa tua, coba. Iya, saya ada hadiah buat orang paling tua. Yang paling tua. Ah, naik Bu, bangun Pak. Ya. Bangun. Mana? Masuk. Sini. Ini yang paling tua ya? Nggak ada yang lebih tua lagi ya? Ada yang lebih tua lagi? Terus yang paling muda siapa yang paling muda? Saya ada selimut. Umur berapa Ibu? Umur berapa sekarang? Sekarang 70 lebih. Oh, ya kalau malam suka kedinginan nggak kalau tidur? Saya ada selimut Bu. enggak kan? Kalau saya mau kan nggak boleh pakai selimut. Nanti saya kasih infonya ya. Nah, ini. Iya. Oke. Siapa lagi merasa lebih tua? Mas sekarang Siapa yang merasa tua? bersujud. Nah. Kalau masih ada datang, saya masih ada hadiah lagi. Bapak-bapaknya yang tua bapak-bapaknya siapa? nggak apa-apa. Bapak-bapak Yang yang paling tua. bapak-bapaknya nggak apa-apa. Oh iya tuh di pojok Bapak. Sini Pak, silakan Pak. Ini Pak. Jangan malu-malu Pak, udah tua. Saya mau kasih Masih hadiah. ya. Buat Bapak silakan terima. Aduh, terima kasih banyak. Waktu terus berlalu, makin semakin malam. Jam berapa sekarang? Jam 9 kurang 15. Kalau buat saya mah sudah selesai. Nanti saya mau bagi-bagiin yang tinggal sedikit ini. Ada anak-anak banyak nggak di situ? Ya udah nanti aja lah ya Pak ya. Nah, kalau pertanyaannya sudah selesai, saya juga sudah selesai. Kalau masih mau tanya, nanti kita bolehlah sambil ramah-tamah ya. Tadi Inci bawa roti sih ya, beli roti sih ya. Iya. Mau dibagi-bagi Iya. apa mau dibawa pulang lagi? Dua. Tante yang bagi. Bagi-bagi. yang bagi. Iya. Boleh ya.
Ya, kalau gitu kita tutup, nanti kita makan roti sama-sama. Saya cuma ngeliatin aja. Ya, nggak boleh. Nggak boleh makan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ya, kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Cuma ini yang saya bisa. Kalau ada kata-kata yang bermanfaat, silakan dibawa pulang, dipakai. Ya, terima kasih sekali lagi. Namo Buddhaya.